Halo semua, perkenalkan nama saya Wirwan Asma Utama. Saya mahasiswa Sekolah Vokasi jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM 4040225 650087. Di sini saya ingin melanjutkan penugasan saya, yaitu penugasan 3 tentang if dan else. Tanpa berlama-lama langsung kita ke videonya, langsung kita ke sketch dulu. Nah, ini sketch nih. Ini kita salah masukin program nih. Ini kita bisa hapus. Mungkin kita di sini kita bisa nambahin kita nambahin if aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya di if dan else ini tuh kita tuh berlanjut dari penugasan 2 yang kemarin teman-teman. Jadi kita karena seperti yang aku bilang di video-video yang sebelumnya, kalau misalnya pemrograman komputer itu makin meningkat, penugasannya makin susah gitu teman-teman, tergantung apa yang dikasih gitu. Nah di sini aku pengen kerjain nih, apa sih itu if, apa sih itu else. Nah if dan else itu juga salah satu kode pemrograman untuk memecahkan suatu masalah teman-teman. Contoh kayak gini nih, data is not available for this country. Nah kita masukin ke warna ungu, kita masukin ke say dulu kali ya, say. Ini mungkin kita bisa selipin si if then. Ini Meksiko. Ini kita ganti ke si else lagi, say. You can try another country. Coba ya kita play. Tadi kita kan di Meksiko ya. Coba kita play ke India. Nah, India. How old are you? Nah, di sini kan running user age itu harus di bawah 16 tahun. Jadi kita masukin kalau misalnya kita nyoba di atas 20 tahun, di atas 16 tahun itu nggak bisa. Ih, nggak jelas guys, salah ternyata guys. Berarti yang ini kita bisa hapus. Set. Coba ya, kita play lagi. Nah, itu ada kesalahan berarti di codingannya. Coba kita masukin India. Babs 14. Babs, you can drive. Karena kita di bawah 14 tahun. Kalau misalnya kita di atas 14 tahun, coba. Kita di atas 16 tahun, Meksiko. 17. You can drive with parental agreement. Berarti kita bisa nyetir dengan persetujuan orang tua gitulah. Pokoknya parental agreement gitulah. Persetujuan keluarga gitu. Nah, ini kalau misalnya di India itu bisa di atas 17 tahun. Misalnya di ini bisa di atas Perancis bisa di atas 17 tahun. Gitu teman-teman. Ini kita coba Perancis ya. Kita coba Perancis ya. Perancis tadi berapa? Coba lihat. Perancis itu 17. Coba kita dulu 17. You can drive with supervision. Tuh teman-teman. Jadi di if else ini tuh jika kita memasukkan sebuah umur atau sebuah angka, itu akan menjawab teman-teman. Jadi kalau misalnya dimasukin ke sebuah kayak program gitu, program yang lebih besar, contoh kayak di kayak di sosmed lah teman-teman. Kalau misalnya kita mau nyoba buat ini di sketch ya. Kalau misalnya kita mau nyoba buat login ke sebuah akun atau melihat sebuah video, kan itu ada ada violation gitu lah. Bisa di akun tuh kayak dikasih peringatan, dikasih announcement kalau misalnya akun itu berbahaya. Nah itu salah satu dari pemrograman if else teman-teman. Nah ini kan si sketch ya. Mungkin kita bisa lanjut ke si replit-nya. Nah ini replit nih. Ini replit dari si where do you want to drive ini. Nah ini bentukannya. Nah ini ininya.
Coba where do you want to drive, misalnya kita coba ketik South Africa, sorry. Aduh, nge-lag guys. Zing, how old are you? 14. You can drive. Jadi kita nggak bisa nyetir kalau misalnya kita umur kita 14 tahun. Nah, ini kalau misalnya di South Africa ya, kalau misalnya kita coba ngetik di atas 17 tahun, misalnya kita coba ngetik di atas 17 tahun ya, kita coba. Misalnya kita 19, can drive. Nah, kalau misalnya di rap itu cuma gini doang. Jadi karena kita karena saya cuma masukin ini doang nih, you can drive doang. Tapi kalau misalnya kita coba Meksiko, ini sebenarnya sama aja teman-teman, kayak kita masukin dari scratch, kita pindahin ke si ke si ininya, ke si Replit-nya. Tapi pengaplikasiannya kan tetap gampangan scratch, karena scratch tuh lebih fun lah. How old are you? Kita lihat di sini, kita umur kita berapa sih? Kalau misalnya kita mau nyetir di Meksiko, berarti kita harus 18, 19, 19. Nah, kalau 16 tahun itu kita bisa nyetir, tapi persetujuan keluarga. Ini keluarga juga nih, parental supervision nih. Nah, kita coba ya, 15. Nah, you can drive with parental supervision. Jadi ringkasan yang bisa aku ambil dari if dan else ini ya teman-teman, itu menurutku if dan else itu sebuah program yang sangat istilahnya sangat dibutuhkan lah oleh bagi para pengguna gadget atau sosial media gitu. Karena menurut saya kalau misalnya seseorang kalau misalnya di suatu program itu nggak ada if dan else-nya, itu akan sangat berbahaya, karena bisa jadi kita bisa mengakses suatu aplikasi yang di bawah umur kita atau di atas umur kita, yang umur kita tuh belum mencukupi lah. Kayak misalnya situs-situs terlarang seperti judi online, situs-situs seperti akun-akun dewasa dan segala macamnya. Itu kalau misalnya tanpa if dan else itu menurut saya itu akan sangat berbahaya itu. Jadi gunanya if dan else itu sebenarnya bukan hanya untuk bukan hanya untuk memberi larangan atau apa, tapi memberikan solusi atau saran bagi pengguna jika ingin menggunakan sebuah aplikasi tersebut. Nah, ini misalnya kita balik lagi nih ya, kasih scratch-nya. Kayak contoh nih scratch-nya. Kayak misalnya kita mau nyetir ke South Africa, terus kita misalnya usia kita di atas 16 tahun, kita bisa nyetir. Tapi kalau misalnya kita di bawah 16 tahun, kita nggak bisa nyetir. Jadi gitu contoh. Kalau misalnya di program gedenya ya teman-teman, itu bisa kita ambil contoh kayak misalnya kita mau login di sebuah akun Instagram. Nah, kita mau nyari sebuah akun nih. Nah, ternyata akun tersebut tuh harus 16 tahun. Nah, itu kan nggak bisa banget kan kalau misalnya di loginin sama umur kita yang di bawah 16 tahun. Jadi if dan else itu tuh pada intinya suatu program yang dirancang khusus untuk memecahkan masalah serta memberi saran kepada para pengguna, terutama pengguna gadget seperti kita ya, Gen Z kan butuh banget nih, kayak bukan butuh banget sih, justru Gen Z ini butuh peringatan atau announcement dari sesuatu sosial media gitu. Kalau misalnya nggak ada if dan else, coba kalau misalnya nggak ada if dan else, pasti suatu program tuh bakal bisa nggak menguntungkan lah untuk program tersebut. Kayak misalnya kita mau beli barang di Shopee nih, di Shopee pun itu ada if dan else. Kalau misalnya umur kita belum mencukupi, kita nggak bakal bisa check out barang tersebut teman-teman. Jadi kalau misalnya ada if dan else tuh, pertama itu menguntungkan konsumen, yang kedua itu juga menguntungkan si penjual gitu. Karena kalau misalnya penjual itu nggak memasukkan if dan else dalam program jual belinya tersebut, ini berbicara dalam lingkup jual beli ya teman. Jika si pembeli nggak memasukkan lah istilahnya, nggak memasukkan if dan else dalam program jual belinya itu, mungkin penjual itu bisa kena peringatan lah,
atau apa dari si akun tersebut, dari apa ya namanya, dari wadah tersebut kayak Shopee itu. Jadi bisa kena peringatan kalau misalnya nggak ada if dan else. Contoh, misalnya kita jualan di marketplace kayak di Facebook, itu kan bahaya banget teman-teman, karena itu nggak ada if dan else sendiri. Jadi semua orang tuh bisa bebas mau beli apapun, nggak tergantung umur, nggak terpatahkan oleh umur lah istilahnya. Nah, kalau di Scratch atau di Rapid sendiri kan itu bisa banget, kita bisa banget beli bebas di bisa banget beli bebas lah istilahnya di kalau misalnya kita pakai if dan else, kalau misalnya kita pakai if dan else kan kita bisa bebas, nggak bebas, karena kita udah ada program ini nih, kita udah ada program ini nih. Jadi kalau misalnya umur kita di bawah nih, di tanda ini nih, harus di atas 16 tahun, itu kita nggak bisa nih, baru pasti nih, gitulah teman-teman. Jadi menurutku ya segitu aja sih teman-teman, karena kalau misalnya kita nggak pakai if dan else, itu menurutku sangat berbahaya bagi sebuah program. Berbahayanya kenapa? Yang aku bilang, itu tidak menguntungkan untuk kita yang membuat program tersebut, dan tidak menguntungkan untuk konsumen yang mengonsumsi program tersebut. Jadi menurutku if dan else ini sangat berguna, fungsi kegunaan ini sangat berguna untuk suatu program ini bisa berjalan gitu teman-teman. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih jika ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.